kami dari kelompok 8 akan mewawancarai owner dari toko Kana yang ada di Jalan Pahlawan, Kebumen. Yuk ikut. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly, I know I'm super fly. The ladies love luxury, that's why they all fuck with me. Halo teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 8. Saya Biki Askia Putri dengan teman-teman saya. Saya Zain Farisatul Ma'rufah. Saya Anita Susanti. Dan bersama Pak Denny. Ya, Pak Denny, perkenalkan kita dari mahasiswa UPB. Kita ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk wawancara sekitar toko Kana ya. Yang pertama kita ingin meminta pertanyaan sekitar profil toko Kana itu seperti apa ya, Bapak? Oke, untuk profilnya sendiri kita itu lebih ke toko aksesoris utamanya, dan sampingannya itu seperti ATK pastinya. Ya, kita bisa dilihat sendiri kalau dari tokonya ATK-nya itu mendominasi juga. Oke, dan untuk mainan kita juga ada, dan yang lagi profil yang lagi kita kembangkan justru malah sekarang si buket bunga itu yang akan kita jadikan profil utama karena memang peminatnya lebih banyak daripada yang lain. Jadi sekian itu yang dari profilnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem perekrutan karyawan yang ada di sistem Kana? Toko Kana. Untuk sistem perekrutan sendiri itu langsung dari saya sendiri sebagai ownernya, karena memang di sini organisasinya nggak terlalu besar ya. Jadi memang bisa dari atasan bisa langsung ke bawah. Jadi nggak ada namanya hierarki. Kita di sini nggak ada namanya hierarki. Jadi memang langsung dari saya, dan sistemnya sebenarnya sih cukup simpel ya, karena di sini saya nggak pernah namanya kalian kasih CV hari ini, minggu depan baru interview, nggak. CV hari ini, interview hari ini, dan kalau terima atau enggaknya langsung info hari itu juga. Kita di sini sistemnya aku nggak pernah basa-basi, jadi langsung apa adanya hari itu juga, seperti itu. Lalu berapa sih jumlah karyawan yang bekerja di toko Kana? Oke. Untuk jumlah karyawannya sendiri di sini sekarang ada 14 untuk saat ini. Terus apakah ada sistem magang atau pelatihan kerja dulu kalau mau kerja di toko Kana? Oke, jadi maksudnya magang tuh kayak sementara gitu ya? Oke, PKL gitu ya. Oke, nah pas banget pertanyaannya. Jadi untuk saat ini belum ada, tapi akan ada. Dan emang yang akan kita rekrut, kita akan coba untuk SMK sih, SMK yang ada di Kebumen, karena kita juga pengen kontribusi juga buat siswa-siswa yang ada di sini, biar mereka juga ngerasain pengalaman jaga di toko yang mungkin dibilang sistem yang paling modern di seluruh Kebumen. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan di teman saya. Ada berapa jenis karyawan di toko ini? Kayak mungkin karyawan tetap, karyawan magang, apa karyawan tetap semua? Oke, menjawab pertanyaannya seperti yang sudah jawab sebelumnya, bahwa di sini semua karyawan tetap. Dan di sini kita nggak ada yang namanya kontrak setahun, kontrak 2 tahun, nggak. Di sini kontraknya seumur hidup. Jadi maksudnya ketika kalian mau kerja sampai 20 tahun pun nggak masalah. Di sini kita juga ada staff yang di Gombong ya, yang pusat. Jadi kita ada 4 toko, dan ini cabang yang keempat, anak terakhir lah. Oke. Dan mungkin akan buka cabang lagi. Dan yang di pertama itu ada yang sampai kerja udah 25 tahun. Gitu. Jadi kontrak di sini adalah seumur hidup. Jadi kalau kalian jenjang karirnya bisa bagus, ya kebanyakan sih bertahan lama di sini. Seperti itu. Selanjutnya sistem gaji, mungkin gajinya itu per bulan atau mingguan? Oke, sistem gaji sama sih seperti toko-toko lainnya. Kebanyakan yang dari kayak retail ya pasti per bulan. Gajinya per bulan, seperti itu. Terus apakah ada kegiatan family gathering outbound itu buat karyawan-karyawan? Ya, selalu ada setiap tahunnya dan selalu ganti-ganti. Contoh yang di tahun ini kita ke Baturaden. Di Baturaden itu selama 1 hari penuh di sana. Dan tahun sebelumnya itu kita Arung Jeram juga pernah. Seperti itu.
Terus bagaimana mekanisme izin atau cuti buat karyawan di sini? Mekanisme izin atau cuti simpel ya. Di sini kita nggak pernah, karena tanpa hierarki yang terlalu jauh ya. Hierarkinya ada atasan langsung ke bawah langsung. Jadi ya cukup izin aja. Dan approvalnya untuk ACC-nya itu ya langsung di saat itu juga. Tinggal menentukan jadwalnya supaya tidak kosong. Yang terutama toko tidak kosong dan bisa koordinasi dengan teman-teman yang lain, staf yang lain supaya saling mengcover satu sama lain, seperti itu. Selanjutnya akan ditanyakan sama teman saya. Terus ada evaluasi kerja karyawan nggak? Ya, tentunya pasti ada ya. Evaluasi kerja itu setiap tahun 1 kali dan memang penilaiannya dan itu langsung. Kita kembali lagi di sini nggak pernah namanya basa-basi, nggak pernah babi ibu. Pokoknya evaluasi hasil langsung keluar hari itu juga, tanpa ada nunggu proses lah, tunggu ACC sana sini, nggak. Karena yaitu sistem kerja yang lebih praktis dan modern. Kita bukan orang lama yang penuh birokrasi, harus izin harus melalui proses ini enggak. Itu kerjanya pokoknya sat lah, itu aja. Nah, selanjutnya apakah ada sistem punishment atau reward untuk karyawan? Sistem punishment atau reward itu ada, tapi untuk ke punishment sih mungkin lebih ke surat peringatan sih ya. Punishment itu lebih ke surat peringatan kalau di sini. Kalau untuk rewardnya sendiri lebih ke bonus gaji, gitu. Selain bonus gaji pun kita juga kadang untuk makanan sih, karena di sini kita sistemnya kan kita makan masak sendiri ya. Jadi biasanya rewardnya itu selain bonus gaji ya juga ada dari makanan juga. Kalau boleh tahu omsetnya itu per bulan atau per tahun berapa? Oke, kalau ini cukup privasi, jadi maaf banget ya. Kalau ini maaf banget nggak bisa jawab. Tapi ya setidaknya untuk membayar pajaknya cukup lumayan besar. Seperti itu aja. Yang terakhir minta motivasi untuk kita mahasiswa yang mau merintis usaha, itu gimana? Oke, ya untuk motivasi ya, untuk merintis usaha awalnya adalah kalian harus kerja dari bawah dulu, oke, dan belajar mendengar daripada berbicara, itu yang paling penting, oke, karena kalian akan mendengar, jadi tolong hapus pemikiran-pemikiran yang kalian pelajari yang menurut kalian itu nggak sesuai dengan kenyataan, oke, apa yang kalian pelajari di kampus belum tentu sesuai dengan apa yang ada di dunia kerja. Oke, jadi harus bisa dipilah. Otak itu harus dibagi. Ketika kerja harus punya buku kosong. Oke, otak itu harus kosong. Maksudnya buku kosong adalah biar nanti ketika dilukis sama company itu kalian akan lebih indah lukisannya daripada kalian kecampur sama apa yang ada di pikiran kalian. Seperti itu. Nanti ketika kalian sudah dapat gambaran, dapat lukisannya, ketika kalian mau merintis usaha itu akan lebih mudah karena kalian punya lukisan yang lebih bagus dilihat daripada kecampur sama yang ada di pikiran kalian, gitu. Jadi tolong dipilah kalau kalian mau merintis. Oke? Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin sekian dari kami, cukup sekian dan terima kasih. Sama-sama. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.